Identifikasi konflik dalam hegemoni media dan dampaknya terhadap resolusi konflik. Hegemoni media telah menjadi topik yang penting dalam studi komunikasi dan resolusi konflik, terutama karena pengaruh besar media terhadap opini publik, politik global, dan keputusan strategis yang berkaitan dengan konflik. Noam Chomsky adalah salah satu akademisi yang secara konsisten mengkritik bagaimana media digunakan oleh kekuatan dominan untuk membentuk opini publik melalui penyaringan dan manipulasi informasi. Di sisi lain, Albert Einstein memberikan pandangan yang berbeda terkait etika ilmu pengetahuan, khususnya setelah dampak destruktif penemuan bom atom. Pemikiran Noam Chomsky tentang hegemoni media. Noam Chomsky mengkritik bagaimana media dikuasai oleh kepentingan politik dan ekonomi yang kuat yang cenderung mempengaruhi publik dengan informasi yang terbatas dan terkadang menyesatkan. Teori hegemoni media menurut Chomsky bisa dijelaskan dengan beberapa konsep utamanya, yaitu manufacturing consent, di mana media digunakan untuk menciptakan konsensus palsu dengan menyebarkan narasi yang menguntungkan bagi kelompok dominan. Dengan kata lain, media memproduksi persetujuan masyarakat terhadap kebijakan yang sebenarnya kontroversial atau merugikan kelompok tertentu. Menurut Chomsky, media melalui beberapa lapisan filter yang membatasi akses pada informasi yang sebenarnya penting, seperti pemilik media, sumber iklan, dan narasumber resmi. Dengan cara ini, hanya narasi tertentu yang sampai ke publik, sedangkan perspektif yang berlawanan jarang diangkat. Kemudian ada propaganda model, di mana media seringkali digunakan sebagai alat propaganda untuk mengendalikan bagaimana suatu konflik atau peristiwa dilihat oleh publik. Misalnya, dalam konflik internasional, media sering menyajikan perspektif yang bias sesuai dengan kepentingan nasional atau politik dari pihak yang berkuasa. Pandangan Albert Einstein tentang ilmu pengetahuan dan bom atom ini juga menarik untuk dibahas karena Albert Einstein mengungkapkan penyesalan yang mendalam terkait perannya dalam pengembangan bom atom, sebuah senjata yang mengakibatkan kehancuran besar-besaran dan menjadi ancaman bagi perdamaian global. Perspektif Einstein pada akhirnya berfokus pada pentingnya tanggung jawab moral dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam konteks dampak sosial dan moral ilmu pengetahuan, di mana Einstein menekankan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus mempertimbangkan dampak sosial dan moralnya. Ia merasa bahwa ilmu pengetahuan tanpa panduan etis yang tepat dapat menyebabkan bahaya bagi umat manusia. Kemudian ada pentingnya faktor kesadaran kemanusiaan, di mana Einstein berpendapat bahwa manusia harus memiliki kesadaran global dan solidaritas untuk menghindari konflik yang dipicu oleh perkembangan senjata nuklir dan teknologi perang lainnya. Kemudian ada perdamaian dan diplomasi yang menjadi pandangan atau fokus Einstein adalah pendukung kuat untuk perdamaian dan diplomasi, di mana ia menegaskan bahwa perang tidak dapat menjadi solusi utama untuk menyelesaikan konflik, melainkan harus dicapai melalui jalur diplomasi dan kerjasama antar bangsa. Ada kesamaan antara keresahan yang ada pada Chomsky dan Einstein dalam penguasaan informasi dan teknologi. Baik Chomsky maupun Einstein mengkhawatirkan bagaimana penguasaan informasi dan teknologi dapat merusak struktur sosial dan menimbulkan konflik. Keduanya menilai bahwa ada risiko besar jika kekuasaan terlalu terkonsentrasi dan hanya dikuasai oleh kelompok tertentu. Chomsky melihat media sebagai alat yang dapat digunakan untuk mempromosikan perang dan kepentingan kelompok dominan, sehingga media seringkali menyesatkan publik dan mendukung ketidakadilan.
Einstein khawatir bahwa perkembangan teknologi yang digunakan untuk menciptakan senjata pemusnah massal berpotensi membahayakan umat manusia dan menimbulkan kehancuran dalam skala besar. Solusi yang ditawarkan: reformasi media dan peningkatan transparansi dengan desentralisasi media, mendorong munculnya lebih banyak media independen yang tidak terikat pada kepentingan ekonomi atau politik tertentu, sehingga informasi yang disampaikan bisa lebih netral dan bervariasi. Literasi media untuk publik, di mana peningkatan literasi media untuk publik itu dapat membantu masyarakat memahami dan membedakan antara informasi yang akurat dan bias. Publik yang memiliki kemampuan kritis terhadap informasi akan lebih mampu mengidentifikasi bias dan propaganda. Etika ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi yang bertanggung jawab, di mana paduan etika dan inovasi ilmiah, penerapan panduan etika yang ketat dalam inovasi ilmiah, terutama yang berpotensi destruktif seperti pengembangan senjata, adalah penting untuk menghindari penyalahgunaan ilmu pengetahuan. Promosi perdamaian global dan pengembangan diplomasi, mengingat dampak destruktif dari penemuan bom atom. Solusi yang disarankan adalah fokus pada diplomasi dan kerjasama internasional untuk mengatasi konflik, serta pembatasan pengembangan senjata melalui perjanjian internasional. Kemudian mendorong kolaborasi multinasional dalam resolusi konflik, PBB dan organisasi internasional. Peningkatan peran organisasi internasional seperti PBB dalam mediasi konflik dan pengawasan ketat terhadap kebijakan persenjataan global. Pertukaran informasi terbuka, pembukaan akses informasi bagi masyarakat di tingkat internasional untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi disinformasi yang memicu konflik. Dalam hal ini kita bisa melihat terjadinya konflik dalam penggunaan lahan di PIK 2. Pengembangan lahan di Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2 yang meliputi kawasan Dadap, Teluk Naga, Tangerang memicu berbagai persoalan dan konflik. Program pengembangan lahan ini berimplikasi pada penggusuran masyarakat lokal. Peningkatan arus kenetralan berat, karena berkaitan dengan adanya dukungan sebagian pihak kepada pengembangan PIK 2 ini melalui program yang disebut sebagai Proyek Strategis Nasional atau PSN, di mana terjadi sejumlah masalah karena ada kendaraan berat yang menyebabkan kemacetan, kecelakaan yang melibatkan truk pengangkut tanah, serta kerusakan infrastruktur jalan. Konflik fisik dan penggunaan kekerasan di area Dadap telah memicu amuk massa yang sulit untuk dikendalikan, menimbulkan gesekan antara warga dan pihak berwenang. Dalam pembangunan PIK 2, perusahaan pengembang membutuhkan lahan besar yang sebelumnya dimanfaatkan oleh warga lokal untuk tempat tinggal mereka maupun penghidupan seperti kegiatan untuk mencari nafkah. Konflik terjadi ketika masyarakat merasa dipaksa meninggalkan lahan tersebut tanpa ganti rugi yang memadai, dan mereka merasa dirugikan dengan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah. Banyak warga yang merasa terancam akan kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian, sehingga mereka melakukan perlawanan sebagai langkah yang sebetulnya terakhir yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Banyak masyarakat lokal merasa terpinggirkan dan dirugikan akibat penggusuran lahan yang tidak memberikan opsi kompensasi yang memadai. Relokasi yang tidak sesuai dan ganti rugi yang tidak adil oleh warga telah memperburuk ketegangan yang terjadi. Kecelakaan lalu lintas dan kerusakan infrastruktur sering terjadi. Mobilisasi truk besar pengangkut tanah memperparah kondisi lalu lintas, meningkatkan kecelakaan, merusak jalan, serta menciptakan kemacetan panjang yang merugikan masyarakat. Kemudian ada juga kasus lain yang juga sekarang sedang
menjadi pusat perhatian adalah terkait dengan konflik judi online, di mana banyak sekali melibatkan pihak-pihak yang seharusnya mengatasi atau memblokir sejumlah situs judi online, tapi justru mereka menggunakan untuk memelihara 1.000 situs judi online yang sangat merugikan masyarakat. Kemudian kita kembali pada kasus di Dadap atau di PIK 2, di mana masyarakat merasa bahwa masalah yang mereka alami itu juga mengakibatkan kemacetan dan polusi yang sangat tinggi. Tingginya lalu lintas kendaraan berat tidak hanya menimbulkan banyaknya persoalan karena kemudian muncul kemarahan masyarakat, ada konflik fisik antara warga dan pengembang, kemudian pihak keamanan yang dikerahkan untuk meredam konflik atau meredam masyarakat yang sebetulnya tidak bisa menerima penggusuran yang terjadi atau kerusakan yang terjadi. Penggusuran masyarakat yang cenderung berasal dari golongan ekonomi rendah demi kepentingan pengembang proyek seperti properti komersial memicu rasa ketidakadilan. Hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi yang melibatkan masyarakat, adanya ketidakjelasan hak kepemilikan dan ketidakjelasan ganti rugi. Kemudian minimnya infrastruktur penunjang lalu lintas dan transportasi, di mana infrastruktur yang tidak memadai untuk mendukung mobilisasi kendaraan berat seperti truk pengangkut tanah menyebabkan kerusakan jalan dan membahayakan keselamatan masyarakat sekitar. Upaya penyelesaian konflik dan strategi resolusi mediasi antara pengembang, antara warga dan pemerintah harus ikut serta menyelesaikan masalah yang muncul. Pemerintah perlu memfasilitasi mediasi untuk menyelesaikan konflik antara warga dan pengembang. Mediasi ini harus mengutamakan pendekatan yang transparan dan inklusif, memastikan warga dilibatkan dalam keputusan penting, perlu pendekatan komunikasi yang lebih terarah dengan masyarakat, di mana mereka juga harus didengar bahwa mereka harus menyediakan sosialisasi yang jelas antara proyek PIK 2 serta dampaknya terhadap masyarakat setempat. Pendekatan komunikasi yang partisipatif dan melibatkan pemimpin lokal akan membantu menenangkan emosi warga. Pemberian kompensasi yang adil dan relokasi yang layak. Pengembang dan pemerintah harus memastikan bahwa warga yang terdampak mendapatkan kompensasi dan relokasi yang adil, layak, dan tidak merugikan. Peningkatan infrastruktur dan keselamatan lalu lintas, perlu dilakukan upaya untuk segera melakukan perbaikan infrastruktur jalan untuk mengurangi risiko serta memastikan adanya rute alternatif untuk mengurangi kemacetan.